Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita pada saat hari ini terambil dari Injil Lukas. Pasal 6 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Dan tema perenungan kita pada saat hari ini adalah berbahagialah orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan kita tidak akan terlepas dari namanya sukacita dan duka cita yang dialami. Kita sebagai manusia tidak mungkin dalam kehidupan kita hanya diwarnai dengan sukacita saja. Begitupun juga dengan sebaliknya, tidak mungkin saya dan Bapak Ibu menjalani kehidupan hanya diwarnai dengan masalah atau duka cita yang terjadi. Tetapi sukacita dan duka cita yang terjadi dalam kehidupan kita sering datang silih berganti mewarnai kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Jemaat, kemarin sore saya sempat menonton video di Instagram yang mana video itu dia menceritakan tentang seekor anjing laut yang mengalami kesulitan, di mana ketika anjing laut tersebut ingin kembali ke habitatnya di laut, ia justru tubuhnya itu terlilit oleh tali atau jaring di pantai, sehingga dia mendapat masalah dan tidak bisa kembali ke habitatnya. Namun tiba-tiba ada seorang penjaga pantai yang lewat, dan ketika penjaga pantai itu lewat, anjing laut tersebut berusaha untuk mendekati penjaga pantai dengan maksud dan tujuan agar penjaga pantai itu dapat menolongnya. Dan alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu, penjaga pantai tersebut melihat anjing laut yang sedang dalam masalah ini, lalu kemudian membantu untuk melepaskan tali atau jaring yang terlingkar di sekitar tubuh anjing laut dan membebaskan anjing laut tersebut kembali ke habitatnya. Bapak Ibu Jemaat, sama seperti anjing laut yang dalam masalah, kita sebagai manusia tidak terlepas dari namanya masalah atau problematika yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah atau problematika yang terjadi dalam kehidupan kita, sering kita bertanya bahwa kenapa saya harus mengalami masalah ini? Lantas siapa yang akan menolong saya untuk keluar dari masalah atau problematika yang sedang saya alami? Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia diperhadapkan dengan masalah atau problematika yang terjadi, sejatinya dia dihadapkan dengan dua pilihan untuk menghadapi masalah tersebut. Pilihan yang pertama adalah manusia menjauh dari Tuhan, sedangkan pilihan yang kedua adalah manusia tersebut mendekat kepada Tuhan. Apabila saya dan Bapak Ibu memilih pilihan yang pertama, kita menjauh dari Tuhan, dengan otomatis maka kita akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Kita akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan keegoisan diri kita sendiri dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Sehingga pada akhirnya kita tidak dapat menentukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, melainkan kita semakin berada dalam kondisi tersulit atau terpuruk karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi apabila saya dan Bapak Ibu memilih pilihan yang kedua, kita mendekat kepada Tuhan, maka ketika kita memilih pilihan yang kedua, maka kita akan selalu mendapat kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya bagi kita. Dan alhasilnya kita akan mendapatkan jalan keluar dari masalah atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan pertama yang terdapat dalam kitab Yeremia 17, kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10, di situ dikisahkan bahwa Yeremia bersaksi dan berseru kepada bangsa Yehuda, yang mana bangsa Yehuda ini melakukan dosa di hadapan Allah, sehingga Yeremia bersaksi dan berseru kepada bangsa Yehuda bahwasanya mereka janganlah hidup jauh dari kehendak Tuhan,
tetapi mereka harus hidup seturut dan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Yeremia bukan hanya mau bilang kepada bangsa Yehuda pada konteks waktu itu, tetapi Yeremia mau bersaksi dan berseru kepada kita sekarang ini, saya dan Bapak Ibu pada konteks sekarang ini, bahwa janganlah kita jauh hidup dari kehendak Tuhan. Tetapi Yeremia mau mengajak kita untuk selalu hidup menurut kasih dan menurut kehendak Tuhan. Yeremia mau bilang kepada kita bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai umat pilihan Tuhan, haruslah kita hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap lika-liku yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berpegang kepada kehendak Tuhan dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Jangan seringkali kita dapat masalah lalu kita lari daripada Tuhan. Tetapi kita tetap harus selalu berpegang teguh, yakin, dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Seringkali kita sebagai manusia, ketika kita mempunyai harta, kita mempunyai kedudukan, kita mempunyai posisi tertinggi, lalu kita sombong dengan hal itu. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan berpikir bahwa saya mempunyai harta, saya mempunyai kedudukan, saya mempunyai posisi yang nantinya akan membantu saya keluar dari masalah yang saya hadapi. Hal ini merupakan hal yang salah, Bapak Ibu. Yeremia ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sekali-sekali kita mengandalkan harta, kedudukan, posisi. Saya mau bilang kepada kita semua bahwa harta, kedudukan, posisi itu hanyalah titipan sementara dari Yang Maha Kuasa. Apabila kita salah menyalahgunakan harta tersebut, kedudukan tersebut, maka Tuhan akan mengambilnya daripada kita. Tetapi ketika kita selalu berpegang kepada Tuhan, maka kita akan mendapati sukacita serta kekuatan-kekuatan baru. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya dan Bapak Ibu hanyalah ciptaan yang memiliki keterbatasan. Kita semuanya pasti memiliki keterbatasan. Untuk itu kita tidak mampu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk berjalan bersama dalam hidup ini. Karena ada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki itu. Sehingga Yeremia mau mengajarkan kita dalam keterbatasan kita, andalkanlah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu kekal dalam kehidupan kita. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 1 mengibaratkan bahwa manusia yang dekat kepada Tuhan itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akarnya kuat, daunnya lebat, dia kokoh. Itu diibaratkan dengan kita yang dekat kepada Tuhan. Kita mempunyai berkat, kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa berdiri kokoh dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupan. Tetapi apabila kita menjauh dari Tuhan, maka kita seperti pohon yang tidak ditanam di tepi aliran air. Akarnya tidak kuat, dia gampang sekali goyah, karena tidak ada kekuatan, tidak ada berkat yang datang padanya. Sama seperti kita manusia, ketika kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, maka kita akan gampang rapuh karena keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam masa pandemi COVID ini kita sebagai manusia diperhadapkan dengan rasa khawatir dalam diri kita tentang bagaimana keberlangsungan kehidupan kita ke depannya, tentang bagaimana masa depan kita ke depannya. Apalagi ditambah dengan virus varian terbaru, yakni virus Omicron, yang mana pemerintah akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang memaksa kita untuk tetap stay di rumah. Namun firman Tuhan pada saat ini mau menguatkan sekaligus mengingatkan saya dan Bapak Ibu semua bahwa senantiasa kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah dibangkitkan di antara orang mati.
Apabila kita melihat dalam bacaan kita yang kedua, yakni 1 Korintus 15 ayat 12-20, Rasul Paulus bukan hanya mau bersaksi kepada jemaat di Korintus, tetapi pada kita saat ini, bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa Yesus yang dibangkitkan di antara orang mati adalah Yesus yang senantiasa akan memulihkan saya dan Bapak Ibu. Yesus yang senantiasa akan menata kehidupan saya dan Bapak Ibu ke depannya. Yesus yang mati bukan hanya menjadi kekuatan bagi jemaat di Korintus waktu itu, tetapi juga bagi kita sekarang, yang mana kita untuk tidak ragu dan percaya serta berpegang teguh bahwa Yesus sang juru selamat kehidupan kita manusia. Maut yang Yesus kalahkan menjadi bukti bahwa Yesus dapat memulihkan kehidupan saya dan Bapak Ibu sebagai umatnya. Kekuatan-kekuatan yang Yesus berikan, pemulihan-pemulihan yang Yesus berikan, itu juga tergambar dan dikisahkan dalam Injil Lukas. Setelah siang hari Yesus turun dari bukit ketika selesai berdoa semalaman, kemudian dia memanggil murid-muridnya untuk datang, dan di situ bukan hanya ada murid-muridnya, tetapi ada orang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus, Sidon, yang datang untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Pengajaran Yesus dalam Injil Lukas sejatinya memberi kekuatan baru bagi kita sekarang dalam menjalani kehidupan kita, untuk kita tetap selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Yesus berkata dalam Injil Lukas bahwa berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu sekarang ini yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Hal ini membuktikan bagi saya dan Bapak Ibu semua bahwa Yesus ingin kita berbahagia, karena Yesus telah memberikan kekuatan dan pemulihan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu ragu lagi akan hari esok, tetapi kita tetap selalu berpegang teguh kepada janji dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana anjing laut tadi yang mendekat kepada penjaga pantai untuk menolongnya, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, respon kita terhadap pemulihan dari Tuhan adalah kita mendekat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Sehingga dalam masa pandemi COVID ini, kita tidak perlu khawatir lagi akan hari esok, akan keberlangsungan kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang dan memulihkan kehidupan kita. Ketika kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, maka kita sebagai manusia akan merasakan kebahagiaan oleh karena pemulihan yang datang daripada Tuhan terhadap setiap proses yang kita jalani. Tuhan Yesus memulihkan dan memberkati kita semua. Amin.